Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dini Rahayu, SST MPH. Saya adalah salah satu dosen tetap di Akademi Kebidanan Sakinah Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah yang saya ampuh di semester ganjil, yaitu di tahun akademik 2021-2022 di semester 3, yaitu tentang mata kuliah asuhan, kebidanan, persalinan dan bayi baru lahir, dan biasanya lebih dikenal dengan istilah ASKEP 2. Ya. ASKEP 2 ini terdiri dari 5 SKS, yaitu 3 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek. Adapun deskripsi mata kuliah dari ASKEP persalinan dan bayi baru lahir adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan service excellent atau asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil dari evidence base. Untuk learning outcome yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun learning outcome dari sisi sikap yaitu antara lain mahasiswa bisa menghargai martabat perempuan sebagai individu yang unik, memiliki hak-hak, potensi, dan privasi. Yang kedua adalah untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kemudian untuk di segi pengetahuan, pada akhir pendidikan lulusan diharapkan mampu menciptakan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil pada kondisi normal berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi. Sedangkan untuk learning outcome di segi keterampilan umum, diharapkan mahasiswa mampu bekerja di bidang kebidanan dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja bidan yang ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia yang dimanage pada ICM, International Conference Midwife. Kemudian yang kedua adalah mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. Untuk di keterampilan khusus, mahasiswa mampu melaksanakan praktek asuhan kebidanan secara mandiri sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia. Yang kedua adalah mempromosikan dan mengedukasi kehidupan keluarga yang sehat, merencanakan kehamilan, proses menjadi orang tua yang berkualitas, dan di kesehatan seksual. Yang ketiga adalah untuk menggali potensi alamiah ibu dan lingkungan untuk menjaga dan mengoptimalkan kenormalan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu selama mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu 1. Menganalisis konsep dasar persalinan. Yang kedua, melakukan manajemen kebidanan dalam persalinan normal. Yang ketiga, melakukan komunikasi dalam persalinan. Keempat, menganalisis evidence base dalam persalinan. Kemudian bisa menganalisis etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan persalinan. Yang keenam, mampu berpikir kritis dan dalam asuhan persalinan. Yang ketujuh, bisa menganalisis clinical judgment dalam asuhan persalinan. Dan yang terakhir adalah bisa menganalisis problem solving dalam asuhan persalinan.
Sedangkan bahan kajian dalam mata kuliah Askep 2 ini yaitu ada 8 kajian. Yang pertama adalah konsep dasar persalinan, kedua manajemen kebidanan dalam persalinan, komunikasi dalam persalinan, evidence based dalam persalinan, yang kelima etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan persalinan, yang keenam berpikir kritis dalam asuhan persalinan, yang ketujuh clinical judgment dalam asuhan persalinan, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah problem solving dalam asuhan persalinan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam asuhan kebidanan persalinan bayi baru lahir adalah student centered learning. Kemudian kita melakukan diskusi atau small group discussion dan melakukan secara case study. Sedangkan untuk evaluasi atau penilaian yang dilakukan yaitu dalam bentuk ujian tulis, penugasan, lisan, dan praktek klinik. Untuk teori penilaian 100% yang terdiri dari kuis 5%, sikap 5%, seminar 5%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 40%, sehingga semuanya teori ada 100%. Sedangkan untuk praktek yang dikaji atau yang dievaluasi adalah pengetahuan 20% yang terdiri dari range nilai 0 sampai dengan 100 untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilan 60% dikatakan kompeten itu adalah ya 100% dan tidak adalah 0. Kemudian sikap 20%, selalu 4, sering kadang 3, kemudian jarang 1, dan tidak pernah 0. Ya, demikianlah penjelasan dari rencana pembelajaran semester mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yang saya ampu di semester 3. Untuk selanjutnya adalah mari kita melihat salah satu video pembelajaran saya selama pandemi ini. Saya melakukan pembelajaran secara daring via Zoom meeting karena belum diperbolehkan tatap muka secara 100%. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Ini lanjutan yang minggu kemarin ya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan persalinan. Ini persalinan ya. Tadi kalau kehamilan berarti kan hasil dari proses pembuahan. Kalau persalinan ya berarti proses dari hasil kehamilan. Persalinan berarti proses keluarnya hasil dari kehamilan. Ya, apa saja ya, ada bayi, ada plasenta, dan selaput ketuban yang harus dikeluarkan dari uterus. Ya, itu yang namanya persalinan. Dianggap persalinan normal jika proses terjadi pada usia kehamilan cukup bulan, yaitu setelah usia kehamilan 37 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Itu dikatakan persalinan normal. Kalau infartu berarti dikatakan infartu jika uterus itu berkontraksi sehingga menyebabkan terjadinya pembukaan pada serviks. Ya, kalau ada kontraksi otomatis akan terjadi pembukaan. Kalau terjadi pembukaan pada serviks, berarti sudah siap untuk melakukan pengeluaran isi dari uterusnya. Yang kedua yaitu macam-macam dari persalinan. Persalinan berdasarkan teknik itu ada persalinan spontan, buatan, dan anjuran. Berarti kalau spontan ya berarti pakai kekuatan ibu itu sendiri, pakai power ibu sendiri, ya tanpa ada bantuan dari luar. Kemudian persalinan buatan berarti selain dari power ibunya sendiri juga ada bantuan dari luar, power luar, dari tenaga ada dari luar, ya, seperti ada ekstraksi forceps, ekstraksi vakum, dan section cesarean. Forceps itu berarti pakai pengait, nanti pengaitnya ditaruh di samping kanan kiri kepala bayi, kemudian dilakukan penarikan. Kalau vakum berarti menggunakan
alat yang digunakan untuk menghisap atau menyedot kepala, jadi kulit kepalanya bayi, kemudian dibantu untuk pengeluaran kepala, selain ibunya juga tetap meneran. Kalau seksi sesaria berarti 8 incisi pada abdominal ibu. Kemudian untuk persalinan anjuran, ya dikatakan anjuran, ya berarti belum ada secara alami ibu itu ada kontraksi, jadi tidak ada reaksi kontraksi pada uterus ibu sehingga perlu dilakukan bantuan, ya dinamakan persalinan anjuran. Kalau di lapangan nanti induksi itu anjuran, ya. Jadi ada oksitosin yang dimasukkan ke dalam infus HL, ya. Kemudian persalinan berdasarkan umur kehamilan, ini nanti kalian harus benar-benar dipahami, karena pada saat diagnosa kebidanan, G-PAPI ya, ingat ya, prematur, partusnya secara apa? A. Abortus, dikatakan abortus jika usia kehamilannya kurang dari 22 minggu, kemudian berat badannya kurang dari 500 gram, itu abortus. Imatur dan prematur ini sedikit jaraknya, ya. Dikatakan imatur antara 22 minggu sampai dengan 28 minggu. Berat badan lahir bayinya adalah antara 500 gram sampai dengan 999 gram, tidak sampai 1 kilo. Itu kan dikatakan imatur. Kalau prematur berarti usia kehamilannya 28 minggu sampai dengan 37 minggu, berat badan bayinya antara 1000 gram sampai dengan 2499 gram. Kalau dikatakan aterem atau matur, tadi sudah disampaikan 37 minggu, ya, 42 minggu dengan berat badan lebih dari 2500 gram. Kemudian kalau dikatakan serotinus, post-date atau postmatur, itu perkiraan dari HPL lebih dari 2 minggu. Dikatakan post-date atau serotinus. Nah, ini contoh-contoh gambar dari persalinan bantuan tadi, ya. Ada forceps, ada vakum, ada seksio sesa, ya. Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa terjadi persalinan itu awal mulanya karena kadar progesteron yang turun, ya. Selama kehamilan, estrogen dan progesteron itu kan kadarnya yang mendominan, ya. Setelah usia kehamilan bertambah, kadar progesteron terutama akan menurun sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi. Tuh, kemudian teori yang kedua ada teori oksitosin. Ya, oksitosin kan kita tahu diproduksi oleh apa? Kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise yang ada di otak, ya, oksitosin. Karena progesteron mundur, otomatis oksitosinnya diperintahkan untuk keluar. Karena oksitosinnya keluar bertambah, makanya terjadi kontraksi uterus, ya. Tuh. Kemudian ada teori karena miometriumnya yang meregang sehingga terjadi kontraksi. Makanya pada pasien yang kehamilan gemeli lebih beresiko terjadi kehamilan apa? Prematur. Ya, karena TFU-nya kan ukurannya lebih dari normal sehingga bisa menyebabkan kontraksi. Kemudian dari pengaruh janin itu sendiri. Hipofise janinnya dan suprarenal, berarti janin, ginjalnya janin, mempunyai peran nan penting yang menyebabkan terjadinya kontraksi. Makanya pada pasien anak bayinya yang anencefal itu kan tidak ada tempurung kepalanya, ya. Nah, jadi itu kadang persalinan juga akan lebih lama. Kemudian ada teori prostaglandin. Ada prostaglandin dalam kehamilan dari minggu ke-15 hingga alterum, terutama saat persalinan, yang menyebabkan kontraksi miometrium. Ya, ini yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada otot, ya. Selain oksitosin juga ada karena prostaglandin. Ini tahapan persalinan. Ada berapa kala dalam persalinan? Ada 4. Ada 4 kala atau 4 tahap. Ada kala 1. Kala 1 dimulai dari mana ke mana? Dari pembukaan 1 sampai Mulai dari pembukaan 1 sampai lengkap. lengkap.
Pembukaan 1 cm sampai dengan 10 cm itu kala 1 atau disebut istilahnya kala pembukaan ya. Kala pembukaan itu kala 1. Kemudian kala 2, dikatakan kala 2 jika Pengeluaran bayi. ya, dikatakan tahapan pengeluaran, kala pengeluaran ya. Berarti dimulai setelah pembukaan 10 cm sampai dengan Keluarnya bayi. itu kala 2. Kalau kala 3 berarti setelah Bayi lahir sampai pengeluaran Bayi lahir sampai lahir. pengeluaran plasenta bayi. setelah bayi lahir sampai pengeluaran plasenta dan seterusnya kala 4. Berarti kalau kala 4 setelah plasenta Lahir sampai dengan 2 jam postpartum. 2 jam postpartum. Ini lamanya persalinan, ini bukan jadi patokan, tapi paling tidak menjadi acuan kita normalnya berapa sih lamanya ibu itu. Jadi kalau kalian melakukan observasi, tahu kalian observasi sampai kapan gitu ya lamanya persalinan. Kalau untuk primi gravida, nah itu bisa dilihat 12,5 jam. Untuk multi kala 1 lebih cepat 7 jam 20 menit kala 1, kala 2 di primi 80 menit, multi di kala 2 30 menit, kala 3 sama multi dan primi 10 menit, kemudian kala 4 14 jam, yang multi 8 jam ya. Kemudian di pembukaan serviks ya, tadi ada kala 1 ada fase laten dan fase aktif ya. Di fase aktif itu dibagi lagi menjadi 2, ada fase akselerasi ya, pembukaan 3 sampai 4 itu waktunya 2 jam, dilatasi 4 cm sampai dengan 9 cm itu waktunya 2 jam. Fase deselerasi dari pembukaan 9 cm sampai dengan 10 cm itu waktunya 2 jam ya. Kemudian untuk faktor yang bisa mengganggu gangguan proses persalinan ya, adanya kelainan pada alat genitalia. Contoh mungkin ibunya uterusnya bentuknya ya dupleks atau 2 uterusnya. Kemudian bikornus ya, bikornus jadi ada seperti tanduknya bercabang sehingga uterusnya ada sekatnya ya, ada septumnya ya. Atau mungkin di serviksnya ada septumnya, jadi ada rongga lagi di serviks, ada penyekatnya lagi, namanya septum vagina. Jadi introitus vagina 1, cuman vagina cuma 1, ternyata introitus vaginanya itu ada penyekatnya. Ya, yang 1 mungkin buntu, yang satunya lagi tidak buntu. Itu ada kasus seperti itu, sehingga bisa terjadi gangguan pada saat proses persalinan. Kemudian usia ibu yang terlalu muda ya, yang 3 terlalu kemarin, ada terlalu muda, diharapkan ibu tidak persalinan atau hamil di bawah usia 20 minggu. Kemudian ibu yang mengidap PMS, penyakit menular seksual, harus hati-hati pada saat kita penapisan ya, kan ada pertanyaan, suaminya bekerja di luar kota kah? Bekerja sebagai supir kah, ya, bukan kita melakukan diskriminasi atau bukan. Nah itu tujuannya adalah ini, karena kalau yang luar kota atau yang bekerja sebagai driver luar kota beresiko ya, karena terjadi penyakit menular seksual. Kalau istrinya sampai ketularan hamil ya, kena sifilis contoh, ternyata seker jari. Penyakit sifilis tadi bisa menyebabkan kebutaan pada bayinya. Jadi kalau anamnesa kita bertanya harus hati-hati, jangan sampai menyinggung. Ya, tujuannya adalah ini tadi untuk mengetahui resiko terjadinya PMS. Ini adalah tanda-tanda awal terjadinya persalinan. Ya. Yang pertama adalah perutnya ibu itu kelihatan gelandong atau kelihatan
mudun dari wong zaman-zaman dahulu ya. Nah, itu namanya istilahnya adalah lightning atau dropping atau settling, yaitu kepala turun memasuki pintu atas panggul, terutama pada primi gravida. Kalau pada mode tidak begitu sih, perhatikan ya. Kalau primi gravida ya biasanya sudah mulai kelihatan bahwa kalau bagian bawah dahinya sudah turun CAP. Kemudian ibu sudah mulai sering untuk buang air kecil. Ya, kalau ada bagian terbawah itu turun pintu atas panggul, otomatis kan kandung kemihnya juga tertekan ya, sehingga ibu bolak-balik buang air kecil. Kemudian ada blood slam atau mengeluarkan lendir dan darah, ada kontraksi yang semakin lama semakin sering, terjadinya perubahan pada serviks sehingga bisa terjadi air ketuban yang pecah. Ini tanda-tanda infartu ya. Kalau tanda infartu berarti kita harus tahu ada kontraksi. Kalau kontraksinya datang, otomatis ibunya sakit. Ya, kontraksi yang bagaimana? Kontraksi yang teratur. Ya, tidak hilang 1 jam sekali hilang, 2 jam sekali tidak teratur. Paling tidak 10 menit. Dalam 10 menit ada 3-4 kali kontraksi. Kekuatannya bisa sampai 60 detik. Ya, karena kontraksi ibunya nyeri. Ya, nyeri dari tepi bawah simpisi, tepi atas simpisi sampai dengan pinggang, pinggul, nyeri ya. Kemudian seperti dysmenorrhea tapi lebih parah katanya itu. Ya, kemudian karena kontraksi otomatis serviks itu membuka. Karena serviks membuka, otomatis ada yang pecah di serviks ya, pembuluh darah kecil-kecil di situ, lendir-lendir yang ada di serviks, akhirnya terjadi blood slam atau blood itu ya, pengeluaran lendir sama darah. Kalau ada yang tanya, monggo silakan. Saya Bu. Oke, siapa? Mbak Krisma. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Krisma Warahmatullahi. Ya. Di sini saya mau bertanya di slide yang membahas tentang anomali pada alat kelamin. Ya. Itu kan Ibu tadi menjelaskan ada kasus yang introitus vaginanya itu ada sekatnya, terus yang bercabang 2 itu loh Bu. Itu kan katanya bisa mengganggu proses persalinan. Nah, introitus vagina yang mengalami kelainan ini apakah mungkin bisa dideteksi di masa kehamilan atau hanya bisa diketahui ketika proses persalinan saja? Untuk septum vagina, jadi di introitus vaginanya ada sekat gitu ya, sekatnya bisa dua-duanya nyambung ke serviks atau hanya satu yang nyambung ke serviks. Ya, itu biasanya bisa diketahui biasanya pada saat belum terjadi persalinan, pada saat belum terjadi kehamilan. Ya, ibunya kenapa kok lama nggak hamil-hamil gitu ya, lama lebih dari 1 tahun, baru dikatakan infertil ya. Dari infertil itu kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan, selain pemeriksaan hormonal dan sperma dari suami, juga dilakukan pemeriksaan anatomi dari reproduksi si wanita. Nah, pada saat pengecekan itu biasanya bisa diketahui, oh ternyata ada septum vagina. Ada juga yang tahu seperti itu, tapi ada juga kemungkinan baru diketahui pada saat persalinan. Diketahui pada saat apa? PT, ya, pengalaman Bu Dini sendiri. Pada saat PT, ibu hamil, infartu, PT, ternyata kok nggak bisa menemukan serviks, ya. Loh, kok koyok buntu, sing endi serviknya gitu ya. Ternyata setelah teman saya VT lagi menemukan serviks, ada Mbak Dini itu pembukaan 2. Nah, akhirnya saya penasaran, saya VT lagi, oh ternyata terjadi septum vagina. Nah, itu maksudnya ya. Bisa dipahami Mbak Risma? Iya Bu, itu berarti masih bisa persalinan normal Bu? Bisa. Pada saat sudah pembukaan 10, ya pembukaan 10,
itu biasanya septumnya digunting aja. Kemudian tapi ya itu nanti pada saat headingnya nanti yang agak kesulitan. Ya. Oh, berarti tidak dilakukan di BBM, Bu ya? Harus Ya, dirujuk. lebih baik seperti itu dirujuk karena terakhirnya Mbak ya perlu heading yang eksplorasi. Karena kita tidak tahu septumnya itu lebarnya seperti seberapa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Ini tanda bahaya persalinan ya, ada stroke, perdarahan, nyeri kepala, gangguan penglihatan, kemudian ada hipertensi, ada persalinan lama, ada gawat janin, ada kejang. Ini tujuan asuhan persalinan ya, memberikan asuhan yang memadai selama persalinan ya, sehingga terciptalah persalinan yang bersih dan aman. Kita harus memperhatikan aspek sayang ibu ya, jangan sampai kita tidak memberikan rasa aman dan nyaman pada ibu. Ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Faroha. Di sini saya mau bertanya mengenai yang lighting sama atau dropping itu loh, Bu. Saya kurang paham di situ. Kenapa kalau di primigravida itu terlihat, sedangkan pada multigravida itu tidak begitu ketara? Kalau lightening ini berhubungan dengan adanya kekuatan dari otot perut ibu. Kalau primigravida, ototnya otomatis otot yang ada di abdomen itu kan belum pernah melar. Ya, otomatis kelihatan pada saat posisi kelihatan menurun itu kelihatan karena daya dari kekuatan ototnya sudah belum pernah menampung gitu ya, jadi masih kelihatan turun ya. Sedangkan pada multi, karena otot itu kan kalau sudah pernah dibuat meregang dia akan kembali, tapi kan sudah tidak 100% lagi. Pasti ada seperti karet itu ya, karet diregang tapi kan nanti tidak akan bisa seperti semula lagi. Bisa mengecil tapi kan tidak akan seperti semula lagi elastisitasnya. Ya, jadi otomatis pada multi akan lebih cenderung perut ini kelihatan gelantung terus kalau multigravida. Beda dengan primi. Primi kan kasarannya masih singset ototnya. Ya, pada saat dia gelantung, teto. Nah, itu maksudnya pada multi tidak begitu kentara, ya. Bisa dipahami, Mbak Kuni? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Ada yang tanyakan lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti saya yang tanya ya. Nah, ini apa yang disebut dengan persalinan? Siapa yang bisa jawab? Yang C, Bu. Yang C. Yang kedua, sebab-sebab mulai persalinan belum diketahui dengan jelas. Faktornya apa saja? C, Bu. Jawabannya C. Penurunan kadar progesteron, teori oksitosin, keregangan otot-otot, Menurut janin dari proses prostaglandin. Oke, ya ini teorinya ya, tapi belum diketahui secara pasti teori yang mana yang memegang peranan penting terjadinya proses persalinan ya. Kadar kolesterol, oksitosin, otot yang meregang, myometrium ya, kemudian pengaruh dari janin itu sendiri, kemudian teori dari prostat. Yang ketiga, Benar semua, Bu. benar semua ya. Oh ya, asuhan kebidanan, memantau kemajuan persalinan. Nah, oke, ini tujuannya Ibu Bida melakukan asuhan kebidanan ya. Kita bisa memantau kemajuan persalinan, kita bisa mengetahui keadaan ibu dan janin, kemudian kita bisa mendeteksi secara dini adanya komplikasi. Ini tujuannya. Makanya kalau nanti silakan observasinya harus secara ketat ya. Ada yang tanyakan lagi, Mbak? Kalau tidak ada, saya akhiri ya perkuliahan ini. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa via WA di grup kuliah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live, monggo silakan, nggak apa-apa.